Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Sinyal Ngobras ya, edisi 9 sampai 15 Desember 2024. Jadi kita bakal bahas nih apa ya yang berpotensial terjadi ya di minggu depan, terutama dalam potensial pergerakan harga beberapa aset kripto. Nah, aku pribadi itu memiliki watchlist ya, beberapa watchlist koin-koin yang berpotensi bullish dan bearish. Walaupun ya dikejutkan dengan hari Senin ini siang mungkin jam 2 ya, jam 1 itu market berbalik arah yang berpotensial untuk bullish malah kena ke area support. Bahkan ada yang menembus area supportnya. Nah, jadi di hari ini, hari Senin itu berpotensi ya adanya reversal pattern ya, walaupun sempat tadi beberapa aku kasih analisa bullish, cuma kayaknya ini fail, tapi kita nggak apa-apa, kita bakal teruskan. So tetap aja ya ini watchlistku karena ya ini koin yang berpotensi bullish, jadi aku bakal nemuin beberapa support-support lainnya yang berpotensial untuk masuk ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan di minggu kemarin? Oke. Terutama di 24 jam terakhir. Jadi yang baru-baru aja ya, seperti halnya El Salvador. Jadi El Salvador itu dia salah satu negara yang memiliki reserve currency ya, maksudnya reserve currency itu ya punya cadangan aset dalam bentuk Bitcoin, dan ternyata si El Salvador itu sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 300 juta dolar atau setara dengan 4,8 triliun rupiah ya, dengan hanya menyimpan Bitcoin. Apakah Bitcoin itu liquid gitu ya? Ya sebenarnya liquid aja ya. Bisa dijual di manapun, baik exchange lokal atau exchange global. Jadi tidak perlu ketakutan akan likuiditas sih sebenarnya. Makanya si El Salvador itu mengambil langkah yang menurutku pribadi itu cukup oke. Walaupun sempat dicemooh ya. Nah, kemudian apalagi gitu kan, beberapa kandidat seperti kemarin RSR, kemudian ada lagi banyak project lainnya yang di mana ya para founder-founder project tadi itu beberapa ya, aku agak lupa koinnya mana aja, tapi diminta untuk menjadi kandidat ketua SEC ya di masa kepemimpinan Donald Trump. Jadi tak rasa ini cukup bullish untuk beberapa altcoin, terutama untuk koin-koin yang ya ditunjuk dan punya impact langsung ya. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya sih, dan problemnya adalah apakah kita sekarang masuk di alt season gitu. Jawabannya ya sebenarnya sudah terjadi. Loh, kok sudah terjadi Mas gitu ya. Ya, alt season kayaknya ya itu cuma bertahan kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulanan ya, berarti 2 bulan terakhir. Kenapa? Karena based on index yang ada sekarang itu sudah mencapai di area alt season. Jadi apakah ada potensial untuk growth lebih tinggi lagi gitu, dalam artian alt season lanjutan ya potensial masih ada sih sebenarnya. Tapi balik lagi ya, ketika udah mencapai area yang dalam tanda kutip indeksnya itu sudah alt season, biasanya ya nggak lama, paling sebulan, 2 bulan, atau beberapa bulan ke depan itu bullish mungkin ya, habis itu ya turun. Oke, kita masukin masa bearish untuk alt season, untuk altcoin ya. Terus apa lagi gitu ya, seperti halnya Amazon. Ya, Amazon itu mengajukan untuk Amazon.com ya, itu mengajukan untuk shareholder-nya, bukan mengajukan sih, shareholder-nya atau pemegang sahamnya, itu mengajukan untuk sebagian aset dari Amazon ini itu dibelikan di Bitcoin, kurang lebih sekitar 10% aset. Dan ini menjadi sebuah momen yang menurutku sangat-sangat bullish ya, walaupun memang sebenarnya Amazon itu kayak kayak apa ya, kalau teman-teman bingung Amazon itu kayak apa, ya kayak e-commerce di Indonesia ya, banyak ya seperti Shopee, Tokopedia, uh, apalagi ya, banyak ya, Blibli dan sebagainya macam ya, seperti itulah, di mana mereka berpotensi menyimpan ya cadangan asetnya mereka ke Bitcoin, dan ini potensial untuk bullish. Tapi tetap ya jaga-jaga bahwa ada potensial untuk bearish. Nah, sekarang kita ke pembahasan utamanya kali ya, gitu ya. Mas, kira-kira tren market hari ini selama seminggu ke depan bagaimana? Nah,
Nah, kita bakal bahas di sini. Oke. Oke, ini udah kelihatan semoga. Jadi di sini ada Crypto Bubbles, di mana Crypto Bubbles ini menyediakan data real time terkait dengan harga-harga aset kripto ya. Nah, di sini aku pakai yang daily ya. Kita coba cek di daily-nya ini memang kebanyakan itu mengalami penurunan yang lumayan ya. Rata-rata sih 5 sampai 8% ya di sini. Ada nggak sih yang naik? Ada IDEX, ada BBDOG, ya, ada Sushi, ada Milan, ada Turbo juga yang sempat naik. Dan secara keseluruhan hampir semuanya itu mengalami penurunan. Jadi bisa dikatakan memang tren hari ini itu bearish dari Senin. Kemudian secara weekly gimana? Weekly masih bullish ya. So far masih di angka kepala 2 ya. Dan artian 20% ke atas, ada juga yang 40% ya. Cuma kebanyakan 20 sampai 30 gitu. Nah, terus gimana Mas? Apakah hari ini itu bisa berpotensi menjadi penurunan seperti halnya di weekly? Sebenarnya potensial aja sih. Based on monthly juga masih hijau kok sebenarnya. Tapi ya ini sebatas correction aja ya, maksudnya ya di time frame daily. Tapi ada potensi reversal sih sebenarnya sih. Aku takutnya adalah reversal sebenarnya di sini. Trennya dari bullish ke bearish. So far kita langsung ke pembahasan topik utama gitu ya. Jadi Tokonots bisa cek di Toko News ya, beberapa watchlistku. Aku sempat nge-share beberapa watchlistku secara harian. Kalau di sini kan weekly ya, teman-teman bisa nonton di YouTube. Kalau untuk tulisannya, ratingnya itu ada di Toko News. Boleh dicek aplikasi Toko Kripto di bagian berita. Nanti akan ada muncul market sinyal harian ya di sini. Gitu. Nah, kita langsung ke analisa ya, last top weekly watchlist ya, minggu kemarin tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Jadi selama seminggu terakhir ya, kelima koin yang aku analisaan itu hijau sih kebanyakan ya. Ada kan hari ini tidak turun, mungkin udah lumayan cuannya. Tapi ya nggak apa-apa, ya namanya market tidak bisa diprediksi secara 100% tepat. Tapi so far ya bisa kita lihat di sini cuannya lumayan lah. Ya kita bisa lihat dari secara time frame weekly-nya tadi di Crypto Bubbles memang market bullish banget. Jadi hampir semua koin itu bullish. Nah, bahkan last bet weekly watchlist ya minggu kemarin itu juga bullish ya. Cuma INS yang turun sekitar 2% ya. Yang lainnya itu naik 20 sampai 38%. Ini lumayan lah ya, bahkan SRP naik 1% gitu. Nah, sekarang kita ke top weekly watchlistku versiku ya. Baik lagi hari ini potensial untuk reversal, jadi agak dijaga ya Tokonots. Dan disclaimer, ini watchlistku. Watchlist itu apa ya? Koin yang sedang kupantau, istilahnya seperti itu ya. Ini ada area entry, target, stop loss versiku. Jadi Tokonots perlu Dior dan harus bandingkan dengan analisanya pribadi masing-masing. Gitu ya. Ini ada NOT, BOMI, DOX, MIM, dan BTC. Nah, BTC entry-ku di 95, padahal harga sekarang itu di 99.000 sekian ya. Jadi agak kurang lah ya. Wah, ini malah agak kebalik sih. Tapi ya ini ya, so far ini dibalik teman-teman. Jadi stop loss-nya itu di 94.000 ya, ini kebalik. Oke. Bad big watchlist-nya di sini yaitu ada Radium, TLM, Arkham, Jupiter, dan 1000 Sats ya di sini. Jadi potensial loss-nya 7 sampai 11%. Lumayan sih. Ya. Oke, mungkin kita benerin aja kali ya. Gitu. Oke. Kita benerin aja di sini langsung. Jadi Tokonots bisa memantau. Oke ya, jadi ini untuk yang realnya. Ya, jadi untuk targetnya di 100.000 US dollar. Kemudian target meme-nya di 0,188, DOX 0,0089, BOME di 0,019 ya. Terus kemudian ada lagi NOT juga lumayan lah di angka ya killing one digit lah untuk si NOT. Oke. Potensial profitnya nggak banyak sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke technicalnya yang potensial untuk bullish.
Nah, di sini ya Tokonots. Jadi aku baru analisa ya tadi jam 1 ya kurang lebih. Jadi harusnya ini breakout potensial untuk naik, tapi ternyata ya turun, dibawa ke bawah. Jadi tak rasa ini agak hati-hati untuk si NOT ya, Tokonots. Ini ada di area support dan kita lihat BTC-nya memang berpotensi untuk bearish, jadi kemungkinan altcoin juga ikut keseret. Mungkin di supportnya ada di 0,009 sini sih sebenarnya ya supportnya di sini sih. Ini support yang cukup oke untuk NOT. Cuma kita stick on analisaku dulu aja. Jadi ya kalau mau masuk nunggu masuk ke area entry ya, breakoutnya di situ. Kemudian ada Bome. Nah, Bome ini potensial juga sebenarnya ya. Dia sempat breakout di sini nih tadi nih. Udah hijau lumayan tinggi. Aku pikir juga bakalan bagus secara teknikal. RSI juga lumayan, volume juga lumayan sebenarnya tadi di sini nih. Cuma ke bawah turun karena Bitcoin juga paling naiknya sekitar 5% aja, nggak banyak-banyak di sini. Di area resisten sebelumnya. Secara volume juga meningkat, ini hati-hati potensial kalau dia breakout ke bawah ya turun. Kalau ditanya, Mas, kalau turun Bome ke berapa? Ya kalau supportnya di sini ya. Di sini di 0,00933 ya di area ini. Ini ada beberapa support sih. Lebih tepatnya kalau emang mau narik beneran di sini sih sebenarnya sih. 0,0097 di area ini adalah area sideways-nya si Bumi. Area liquidity lah bisa dikatakan ya. Kemudian selain Bumi, apalagi ada DOX ya. DOX ini oke sih ya secara teknikal, bahkan hampir menyentuh stop loss, tapi so far dia recovery-nya bagus banget untuk DOX. Tak rasa untuk DOX potensial untuk gain 4% itu mungkin di hari Selasa atau hari Rabu udah kena sih ini sih DOX, karena emang recovery-nya jauh lebih oke dibanding dengan yang lainnya. Kemudian ada MEMS. Ini juga punya potensial sebenarnya. Secara RSI juga lumayan bagus, sudah breakout. Ini ciri breakout juga. Tapi kita harus nunggu dulu untuk si meme karena ada potensial dia balik ke bawah. Nah, ini dipantau dulu aja selama 1-2 jam di hari Senin ini ya, di sore ini dipantau dulu aja. Kalau teknikalnya bagus, breakout, boleh masuk. Kemudian BTC. Nah, BTC ini juga agak menakutkan sebenarnya ya, karena retest 100.000 US dollar tuh beberapa kali di sini. Oke. Jadi retest naik, gagal turun, naik turun. Jadi agak berhati-hati ya, bahkan paling tinggi ini di 104.000 ya. Tak rasa ini ada potensial untuk correction sih. Karena beberapa kali coba nembus tuh gagal mulu gitu ya. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini, walaupun si Bitcoin-nya kayaknya ini agak bearish ya. Entry-ku di sini teman-teman, kalau emang mau ya di 95.000, stop loss-nya di 94. Sebenarnya kalau BTC itu kalau pinter manajemennya ya, pinter manajemen resikonya, boleh masuk kayak dikit dulu ya, sehingga tidak perlu stop loss. Sometimes Bitcoin tuh rebound-nya juga lumayan kenceng sih gitu, dan volatility-nya tidak sekencang altcoin, sehingga kalau kita sering-sering transaction di Bitcoin agak kurang dapat ya untungnya gitu. Itu sih untuk Bitcoin. Sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish, yaitu ada Raydium ya. Raydium ini sedang potensial turun. Sebenarnya secara channel dia udah turun, terus turun ya. Belum ada ciri-ciri untuk dia itu apa sih namanya, apa sih, coba untuk naik ya. So far secara RSI juga dia area sideways namun cenderung ke bearish. Secara teknikal juga sama untuk Raydium di area bearish sih, udah nembus supportnya. Kemudian ada lagi TLM. TLM ini udah confirm dia bearish di sini ya. Ada satu candlestick closing yang memeluk paruh bosu ya, atau mungkin istilahnya engulfing kalau teman-teman tahu. Jadi ada potensial untuk turun. So far secara volume kurang bagus juga ya. Walaupun sempat ada kenaikan di sini volume tinggi, tapi dengan adanya volume cenderung kecil dan merah panjang, ini agak menunjukkan bahwa market di area ini itu tidak ada pertahanan sama sekali ya. Tidak ada
tembok order atau liquidity yang bagus di area ini, sehingga kurang oke lah untuk TLM, potensi penurunan sekitar 11%. Kemudian ada lagi Arkham Intelligence. Arkham Intelligence juga sama, dia di area support sebenarnya. Aku ngelihat dari RSI-nya aja sih, RSI-nya udah mulai turun, potensial untuk turun juga bearish di time frame 4 jam. Paling sedikit correction aja sih, belum ciri-ciri yang kayak crash dalam gitu ya, belum. Tapi ada potensial untuk correction yang sedang ya, 9% tuh. Jadi agak jaga untuk money managementnya. Kemudian ada lagi Jupiter. Jupiter ini juga sama, udah running turun ya dari estimasi penurunanku. So far dia potensial ke 1,19 di area ini. Kemudian ada lagi 1000 SAT. 1000 SAT juga malah udah potensial untuk turun sih di sini. Jadi paling ya itu aja ke 5 koin berpotensi untuk bearish di minggu ini. Pastikan tokonya selalu gunakan dana dingin, jangan gunakan dana panas, karena market balik lagi ya di hari Senin ini tuh agak volatile, dan jujur untuk Bitcoin-nya sedikit menakutkan gitu. Yaudah itu aja ya dari aku, sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya. Bye bye guys.